Bab 580. Ranjang besi besar. Saat malam tiba, kota kuno Qianqiu menjadi sunyi. Setelah sibuk seharian, Samuel Gu dan yang lainnya kembali tidur. Kota kuno Qianqiu telah banyak berubah dan kecemerlangan tetap ada di mana-mana. Di banyak pohon buah spiritual yang ditanam, semua buah spiritual terlihat bersinar di bawah pantulan cahaya bulan. Di taman yang tenang, Lensi masuk dan keluar. Setiap kali dia keluar dari ruangan, dia akan memegang piring giok di tangannya. Piring giok sebagian besar makanan lezat. Saat ini, meja dipenuhi dengan lebih dari puluhan piring giok. Siapa sangka semua makanan lezat ini dibuat oleh Lensi Chu dari surga ke-8 alam Kongming. Pada saat ini, dia tidak seperti seorang kultivator yang kuat, tetapi lebih seperti seorang istri yang lembut dan berbudi luhur. Menyiapkan hidangan sambil menunggu suaminya pulang untuk makan malam. Sudah selesai semua. Akhirnya, dia meletakkan piring batu giok dan Lensi tidak lupa mengagumi mahakaryanya. Samar-samar terlihat bahwa masih ada senyum tipis dan lembut di pipinya. Apakah dia akan terharu ketika melihatnya? Melihatnya, Lensi tersenyum bodoh. Ketika kata-kata itu jatuh, ada ledakan keras di luar taman. Bila mendengarnya baik-baik, itu adalah suara langkah kaki seseorang. Lensi melihat ke arah sana tanpa sadar. Dia melihat Harley Ye berjalan masuk, bahkan membawa tempat tidur. Tepatnya, tempat tidur besi atau lebih tepatnya tempat tidur besi besar, yang bisa menampung 7 hingga 8 orang. Melihat ini, pipi Lensi tiba-tiba bersemu merah. Untuk apa ini? Ketika Lensi sedang tersipu malu, Harley Ye sudah meletakkan ranjang besi di tanah dengan keras. Keren tidak? Itu baru saja dibuat dengan besi murni. Harley Ye tersenyum dan senyumnya agak jahat. Kamu hanya tahu bagaimana menindasku. Lensi membalikkan punggungnya dengan pipi memerah. Omong kosong. Itu adalah cara untuk mengomunikasikan perasaan. Harley Ye mencondongkan tubuh ke depan dan memeluk Lensi dari belakang. Lalu kepalanya bergesekan dengan leher Lensi. Wah, wangi sekali. Apakah ada berita tentang kakakku? Ada beberapa. Harley Ye berkata sambil mengendus-endus. Aku yakin akan ada berita segera. Kamu sudah melihatnya belum? Aku bahkan sudah menyiapkan tempat tidur, di mana cukup untuk ditiduri 3 orang. Satu tangan merangkul satu. Hehehe. Berhenti beromong kosong. Saatnya makan. Lensi tersenyum marah. Wow. Baru saat itulah Harley Ye melihat meja penuh makanan lezat. Kemudian menatap Lensi. Kamu masih bisa memasak? Tidak bisa. Aku baru mempelajarinya hari ini. Kakak sepenguruan Nalendra yang mengajari aku. Kalau begitu aku harus mencobanya. Harley Ye tersenyum. Segera duduk. Mengambil sendok. Meraup sendok. Pertama mengendusnya dengan nyaman di depan hidungnya. Lalu menjilat lidahnya dan menyeruput semuanya ke dalam mulut. Segera, wajahnya menjadi sedikit berkerut. Melihat ini, Lensi terkejut. Apakah tidak enak? Harley Ye menelan sup dengan susah payah dan menyeringai. Tidak. Sebegitu tidak enaknya. Melihat Harley Ye begitu susah payah dalam menelan sup, Lensi mengambil sesendok dengan ekspresi tidak percaya. Pertama-tama mengendus, lalu menyesapnya dengan ringan. Lumayan. Setelah mencicipinya, Lensi menatap Harley Ye dengan heran. Melihat Harley Ye lagi. Mulut orang ini penuh dan dia dengan rapi menyapu makanan lezat di atas meja. Mengetahui bahwa dia ditipu, Lensi memelototi Harley Ye dengan marah. Namun,
Ketika dia melihat Harley Ye menyeringai dengan mulut penuh, dia masih merasa bahagia di hatinya. Makan malamnya hangat. Kalau hanya melihat taman kecil ini, benar-benar seperti dunia manusia awam. Mereka bukan kultivator, melainkan hanya pasangan suami istri pada umumnya, di mana semuanya tampak begitu hangat. Setelah makan, Harley Ye menyeka minyak dari mulutnya dan membawa ranjang besi langsung ke atas. Segera, tempat tidur kayu baru Lancy dihancurkan oleh telapak tangannya dan terlempar keluar jendela. Orang ini benar-benar sangat romantis, di mana ruangan itu ditutupi dengan sutra merah dan 2 lilin merah diatur. Seluruh ruangan terlihat sangat hangat dan romantis. Namun, setelah pengaturan, dia menemukan bahwa Lancy telah pergi. Harley Ye menggaruk kepalanya. Setelah dirinya sibuk dalam waktu yang lama, tokoh utama wanitanya pergi begitu saja. Langit malam itu dalam. Bintang-bintang pecah seperti debu. Di hutan pegunungan yang sunyi, ada 3 sosok yang sedang berdiri. Seorang wanita langsing, seorang pemuda tampan dan seorang sarjana yang terlihat sangat lemah. Ketiga orang ini, jika dicermati, bukankah mereka Karafli, Joy Nanggong dan Nancy Ji yang menyamar sebagai laki-laki? Mengapa menyelamatkan kita? Karafli dan Joy Nanggong semua memandang Nancy Ji. Karena adik sepenguruan kalian bernama Harley Ye. Nancy Ji berbalik dengan lembut. Setiap langkah yang dia ambil terlihat begitu menawan. Jika bisa, pergilah ke alam manusia awam. Jadilah pasangan suami istri seperti pada umumnya hingga tua. Di sini, Harley Ye telah naik ke loteng dengan wajah gelap. Iya, dia menemukan Lancy sedang mengobrol dengan Nalendra Dongfang di paviliun. Ketika pintu dibuka, wajah gelap Harley Ye penuh senyum dan dia sangat sopan. Lalu memberi hormat kepada Nalendra Dongfang. Murid Harley Ye memberi hormat kepada paman guru Nalendra. Kamu tidak harus memanggilku paman guru lagi di masa depan. Panggil saja aku kakak sepenguruan. Nalendra Dongfang tersenyum. Tidak lupa menoleh untuk melihat Lancy yang ada di sampingnya sambil tersenyum. Lancy, benar tidak? Aduh kakak sepenguruan. Pipi Lancy langsung memerah. Sudah larut malam. Jangan mengganggu waktu istirahat kakak sepenguruan Nalendra. Harley Ye mengorek telinganya. Kata-katanya itu membuat Lancy tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatapnya dengan marah. Belum malam. Aku masih memiliki urusan yang ingin dibicarakan dengan kakak sepenguruan Nalendra. Lancy, kakak sepenguruan tiba-tiba merasa sedikit mengantuk. Sebelum Lancy selesai berbicara, Nalendra Dongfang yang berada di sampingnya mulai meregangkan tubuh dan menguap. Kakak sepenguruan, karena dia sudah mengantuk, ayo kita pergi. Harley Ye melangkah maju tanpa malu-malu, lalu menariknya dan pergi. Aku bisa berjalan sendiri. Aku tetap harus menarikmu. Bagaimana jika kamu menyelinap pergi? Di mana aku bisa menemukanmu? Ini benar-benar pernikahan yang indah. Di paviliun, Nalendra Dongfang tidak bisa menahan senyum. Lalu dia tidak lupa untuk melihat melalui jendela yang setengah tertutup ke arah yang tidak jauh. Seolah-olah dia bisa melihat Heng Qifeng yang sedang menatap langit berbintang dari kejauhan. Ah, di sini. Serangan lembut Lancy sudah terdengar. Dia dibawa kembali oleh Harley Ye yang mendominasi dan dia dilemparkan ke tempat tidur begitu memasuki kamar. Sebelum dia bisa bangun, Harley Ye sudah maju. Segera, tirai di samping tempat tidur jatuh lagi. Kali ini tidak ada suara derit ranjang, karena ranjangnya besar sekali.
Karena tempat tidurnya keras, yang bisa didengar hanyalah suara napas terengah-engah dan desahan Lensi terus-menerus. Dia ditakdirkan untuk tidak tidur lagi pada malam ini. Bersambung.